Kalau kita biarkan lu lagi, ya kapan lagi ada saing mereka? Kerja-kerja politik ini adalah kerja-kerja mulia. Kalau bahasa agamanya itu fastabiqul khairat. Meni politik itu ibarat bahasa saya itu kayak kentut, Pak. Banyak sekali ASN yang sudah purna bakti gitu ya, pensiun, mencalon diri, tapi gagal. Apa Pak Purwema akan mengulang kegagalan yang sama atau punya trik sendiri untuk Ketika masyarakat menuntut, mana wakil rakyat? Ya bagaimana Anda mau menuntut karena Anda sudah dibeli? Kalau ingin populer, kau harus branding dulu. Nak mau pengen branding kan butuh biaya. Tapi belum tahu orang memilihnya itu. Dan karena PD, ya dilepas begitu saja, nggak bisa. Memang harus kualitas kita harus diiringi dengan turun ke lapangan. Satu suara itu akan berpengaruh terhadap 5 tahun. Saya harus tanyakan ini. Awalnya kan mereka selalu bilang, siap menang, siap kalah. Ketika kalah itu selalu ada, nanti masuk rumah sakit jiwa. Kabar baiknya, Kepri sekarang sudah punya rumah sakit jiwa di Tanjung Uban. Saudara, pemilu sudah di depan mata. Dan malam ini saya kedatangan tamu istimewa, 4 orang tamu saya yang memang akan berlaga pada pemilu kali ini. Ada Saudara Hadis Hamzah sebelah kanan saya. Ada Arifuddin Jalil. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Buralimar. Bung Said Sirajuddin. Nah, kita akan mendengar apa saja dari mereka yang akan jadi modal untuk memikat hati rakyat pada pemilu kali ini. Dan yang menarik adalah keempat-empatnya adalah baru pertama kali, kecuali Bung Arjal yang maju untuk mencalonkan diri. Pertanyaan saya untuk keempat tamu saya ini sama. Mengapa mencalonkan diri untuk calon legislatif? Kita mulai dari Bung Said Sirajuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bung Sokrates. Nah, ini bos saya ini. Yang jelas saya sangat berterima kasih pada malam hari ini telah diundang di acara yang luar biasa ini. Memang kalau bicara politik sebenarnya saya ini latar belakangnya seorang jurnalis, sebelumnya juga pernah juga menjadi penyelenggara pemilu, dan saat ini saya juga beraktivitas di usaha, dan sebagai seorang yang pernah berkecimpung di penyelenggara pemilu, saya juga ingin bagaimana pengalaman saya dan Artinya wasit jadi pemain. pengen coba seperti apa sih jadi pemain itu, karena kalau kita sudah pernah menyelenggarakan, saya juga ingin tahu seperti apa ketika kita menjadi pemain. Jadi menurut saya politik itu adalah kerja yang mulia, karena itu mengurus banyak manusia, banyak orang. Dari partai PKB. Nomor 1. Dapil Kepri 6. Itu Nongsa, Sungai Beduk, Bulan Galang. Silakan Pak Bur. Oke, terima kasih Pak Sokrates. Di antara semua ini 3 calon, semua dari media. Saya orang luar media. Latar belakang memang birokrat ya.
berkecimpung di Batam maupun di Kepri, ya masuk politik ini memang di samping ya mungkin belum sepenuhnya dari hati, tapi juga banyak masukan dari teman-teman yang berada di Batam, maju dari dulu, disuruh maju dari 5 tahun yang lalu. Ini di samping juga beberapa partai menawarkan, jadi ya kebetulan jatuh ke partai PDI Perjuangan lah, karena juga langsung ketuanya menelpon saya. Jadi memang mau tak mau ya ketua PDIP Perjuangan Pak Suryo, ketua PDIP Perjuangan Kepri, dan juga kawan-kawan suruh maju. Jadi banyak yang mendorong ya, walaupun mungkin gamang-gamang sedikit juga di Pak Sokrates, tapi coba aja lah. Jadi semangatnya dulu gitu aja. Oke, Bung Arzal, silakan. Baik Pak Sokrates, makasih banyak atas waktunya. Tentu menarik pertanyaan beliau Pak Sokrates, kenapa ya ingin maju, apalagi mungkin saya kenapa mau maju kembali seperti itu. Bagi saya kerja politik ini adalah kerja mulia, ini adalah kerja kebaikan. Kalau bahasa agamanya itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan orang yang bekerja benar-benar di dunia politik yang sebenar-benarnya adalah mereka yang memiliki nilai-nilai membawa manfaat untuk semua orang. Jadi kalau orang sering mendengar hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak membawa manfaat untuk manusia-manusia lainnya. Insya Allah kalau kami ini duduk, itu komitmen kami untuk benar-benar ingin melakukan banyak hal untuk manusia-manusia lainnya. Mudah-mudahan itu bisa nanti terwujud, insya Allah. Bung Adi, silakan. Baik, Pak Sokrates, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sokrates, Pak Bur, senior saya di penyelenggara, saya dilantik sama beliau waktu itu. Pernah jadi PPS saya. Luar biasa ya. Ustadz Arzal, ya, pernah jadi penyelenggara Pak, tapi di level kelurahan di Sadai. Ya memang pertanyaannya sama mungkin jawabannya kurang lebih seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Hadis yang dulu identik dengan orang media, walaupun saya bukan jurnalis gitu kan, tapi identik dengan orang media. Kok maunya masuk ke ini Pak Sokrates ya? Tadi yang menarik yang sampaikan Ustadz Arzal tadi tentang sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dalam konteks ini saya berpikir saya punya kemampuan, punya kemampuan dalam hal untuk bagaimana menjadi orang baik, walaupun saya merasa bukan orang sempurna dan baik gitu kan. Selama ini saya juga punya hobi itu ya berinteraksi dengan masyarakat. Saya tidak mengklaim saya ada yang mendorong. Memang murni kemauan saya terjun di politik. Karena ada giroh yang mungkin saya bisa lakukan di dunia politik. Dalam ini tujuannya ke lembaga parlemen gitu ya, DPRD Kota Batam lah. Niat saya itu, dan sejauh ini saya lagi berikhtiar di Partai Amanat Nasional untuk mewujudkan keinginan saya itu berkontribusi lah di lembaga ini yang notabene pada akhirnya ya kita terjun lagi ke masyarakat gitu kan. Nah, kenapa harus PAN? Saya memang jauh sebelum ini saya udah niat udah hampir setahun atau 2 tahun yang lalu udah punya niat sudah ada saya. Nah, ada beberapa kawan-kawan malah menyarankan ke partai ini. Tapi entah kenapa kok saya jatuhnya ke PAN untuk berikhtiar ini. Nah, ini pun posisinya masih bacalek loh. Belum. Dapilnya Bengkong. Saya insya Allah ke DPRD Kota Batam dari Dapil Bengkong Batu Ampar. Gitu. Intinya gitu. Saya mungkin Ke Bang Bur dulu ya, sebagai berbeda dari kita ya. Beliau dari Demokrat. Pertanyaan saya begini, Pak Burimar. Banyak sekali ASN yang sudah purna bakti gitu ya, pensiun, mencalon diri, tapi gagal. Nah, apa Pak Burimar akan mengulang kegagalan yang sama atau punya trik sendiri untuk ini? Nah, banyak contoh ya, saya tidak menyebut nama, tapi banyak ASN yang pensiun begitu dia maju mencalonkan diri untuk calon legislatif itu rata-rata gagal gitu. Nah, gimana Pak? Saya menyadari hal itu karena memang birokrat yang tidak seperti yang ada di politisi yang cepat dikenal ya. Kadang-kadang di birokrat ini memang
bekerja tapi tidak perlu dikenal masyarakat, hanya sekedar tahu saja ya. Itu yang saya alami. Tapi karena saya mungkin selama ini berkecimpung di dunia pariwisata sudah 2 kali, di Batam sekali dan di Kepri sekali, itu untuk di pariwisata. Saya langsung turun ke lapangan, saya merasakan juga banyak yang harus memang kita bantu lagi ya, kita perbaiki yang masyarakat di bawah, terutama dari segi tes pariwisatanya seperti itu. Karena saya bicara pariwisata ini, makanya saya mau turun. Ya seandainya saya terpilih nanti, ya mungkin lebih fokus kepada pariwisata, olahraga seperti itu, seni, budaya, olahraga, pariwisata. Oh, itu sebabnya sekarang banyak tampil nyanyi-nyanyi di mana-mana. Ya, itu memang sesuai dengan hobi. Passion saya di situ. Passionnya di situ. Jadi memang kalau dipercaya nanti diamanahkan ya fokusnya ke situ. Kalau nanti dapilnya kenapa Sekupang Belakang Padang, jelas lah saya lama di Belakang Padang dan lama di Sekupang, jadi pede-pede saja sih kalau di dapil itu. Dan Sekupang itu kan ibu kota pertama kota Batam, kota Madya Batam. Suatu saat ya kita akan bersama dengan pemerintah daerah, seandainya kita diamanahkan nanti, jadikan itu pusat pertumbuhan baru. Itu kan harus diangkat, itu sejarah. Kenapa sekarang Sekupang agak tertinggal, seolah-olah pusat ekonomi itu pindah ke Nagoya dan Batam Center. Ini padahal di situ sudah ada sekian hotel, ada 3 lapangan golf, sudah ada apa namanya itu galangan kapal dan lain-lain. Harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan terpusat di Batam Center dan di Nagoya ya, di Lubuk Baja saja. Itu termasuk Belakang Padang, itu ibu kota Kecamatan Batam yang kedua setelah Pulau Bulu. Itu sejarahnya panjang. Jadi kenapa wilayah hinterland itu menurut saya ya, mohon maaf, ini bukan kritik dengan siapa-siapa, ya harus diberdayakan lah pulau-pulau itu biar sedikit mendekati Batam. Kalau Batam itu marak lampu-lampunya ya, Belakang Padang itu kalau di Batam itu misalnya 50 watt, Belakang Padang itu 25 watt ya, seperti itu. Tapi harus, kalau enggak nanti masyarakatnya akan tertinggal terus. Itu karena saya juga pernah merasakan tesnya Belakang Padang, pulau-pulau, hampir semua pulau Belakang Padang saya pernah jajaki, termasuk seluruh pulau di Batam. Jadi rasa itulah saya mendorong dengan kesempatan yang diberikan pada saya coba nanti berbuat di 2 kecamatan itu kalau diizinkan oleh. Kalau tidak nanti konsep-konsep yang ada saya sudah siapkan konsepnya, apa itu pusat pertumbuhan, apa itu hinterland. Kalau nanti tidak enggak bisa juga belum diamanahkan, saya serahkan konsep itu kepada kawan-kawan yang terpilih nanti. Seperti itu. Pak Bur, ngomong-ngomong, kenapa dengan PDIP? Sedekat apa Pak Bur dengan Romo Suryo? Ya saya harus ini talk show ya, terbuka kita. Kalau soal partai, saya 5 partai menawarkan saya. Saya sudah cerita dengan teman-teman, ketuanya lagi. Ketua, mohon saya sebut partainya itu yang enak ya. 5 ketua partai sudah, pilih saja di mana, dapil mana, silakan saja. Cuma memang waktu itu kita belum ada niat untuk masuk partai. Karena saya memang dulu bukan alergi enggak dengan orang tua saya dulu, mama saya pesan itu, karena orang tua saya meninggal duluan ya, jangan tak usah masuk partai kalau bisa. Tak tahu pesannya dulu sejak kecil. Tapi kalau saya tidak masuk sekarang, saya tidak masuk ke gelanggang, ya saya juga tidak apa-apa. Padahal ide-ide saya masih ada untuk mengembangkan. Pak Bur kan juga kenal tokoh lain ya, kenapa? Kan harus menjatuhkan. Iya, banyak lah. Jadi kalau saya ada beberapa tidak bisa saya ungkapkan kedekatan, dan saya dengan internal PDIP itu sejak dulu ya. Hampir semua pengurus PDIP dengan kader-kadernya saya kenal sejak dari dulu. Sejak dari Batam sampai saat saya di provinsi. Jadi kebetulan ketuanya Pak Suryo. Jadi kalau acara di rumah beliau misalnya itu seluruh kader PDIP itu kan datang. Saya sudah berinteraksi dengan mereka. Jadi gampang masuk. Kalau saya tidak perlu penyesuaian dengan mereka lagi. Tapi kalau di partai lain saya akan jamin itu 3 bulan saya tidak bisa mengenal mereka. Tapi kalau di PDIP saya cepat mengenal pengurus-pengurusnya, kader-kadernya. Karena kedekatan dengan Mas Suryo juga karena banyak kawan Ya, saya langsung bisa masuk dan langsung beliau yang take over kan. Besok
jadi nyalek gitu, teleponnya kayak gitulah bahasanya. Ya terserah pada ketua, kalau ketua udah besok lapor, ambil kartu KTA dan ikut psikotes, ya udah jalan aja gitu. Ya besoknya, hari ini telepon, besok udah jadi dapat KTA itu. Iya, jadi ya kedekatan dengan dulu waktu Sekwan beliau ketua ya atasan saya, kemudian di provinsi beliau wagub, kebetulan saya diajak beliau gitu, jadi kedekatan sudah ya pribadi sangat dekat sekali dengan beliau, dan saya bertekad membalas kebaikan beliau juga tuh. Kalau nanti saya misalnya tidak caleg juga, saya tetap ada di struktur organisasi. Saya sekarang dipercaya beliau sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan di DPD provinsi, jadi bantu beliau lah gitu. Oke Pak Pur, saya sekarang ke Arjal. Arjal termasuk orang media yang sudah duluan ya, karena sebelumnya juga ikut di pemilihan legislatif walaupun belum berhasil. Artinya Anda belum beruntung. Nah sekarang maju lagi melalui Gerindra. Apa yang akan dilakukan untuk mengatasi dan mengatasi kegagalan sebelumnya? Iya, jadi bagi saya tidak ada kamus kegagalan sebetulnya, Bang. Kemarin ketika tidak jadi itulah keberhasilan yang tertunda. Ya, itu bagi saya kamusnya seperti itu. Nah, lalu kemudian kami tetap komitmen dengan partai kami, Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan ini ya memang kenapa mungkin sebagian ada yang pindah-pindah partai seperti itu. Bahkan coba bertanya kenapa masih istiqomah dengan Partai Gerindra. Ya, saya bilang saya melihat figur Ketua Umum Partai Gerindra itu luar biasa. Yang kalau saya kadang bicara buka-bukaan di sebagian teman-teman, yang saya dulu ini aktivis kampus dan lain sebagainya. Ketika masih di kampus S1, saya itu termasuk orang yang tidak begitu senang dengan Pak Prabowo. Saya sedikit melihat dulu di era Orde Baru ini orangnya kayak ambisius dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika pasca reformasi saya mengikuti jejak beliau, perjalanan beliau, wah ini Pak Prabowo orangnya begitu sabar, tapi tetap punya semangat, negarawan dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang membuat saya tertarik dengan Partai Gerindra. Ini kalau ketua umumnya sosoknya seperti ini, siap mengalah dan lain sebagainya, ini sangat luar biasa. Jadi terjawab sebenarnya, oh berarti Pak Prabowo bukan sosok yang ambisius gitu, yang banyak isu-isu miring tentang beliau menjadi begini dan begitu, itu kan terbantahkan semua hal-hal demikian. Maka ya saya izin memutuskan, ya udah saya bergabung dengan Partai Gerindra, dan sampai saat ini saya tetap di Partai Gerindra. Nah, mungkin teman-teman ya sama kami ini dari wartawan ya, wartawan. Kok mau maju seperti itu? Ya, bagi kami teman-teman wartawan ini punya kapasitas, Bang. Kenapa kita sebagai teman-teman jurnalis ini punya kapasitas? Kita ini, misalnya saya sendiri itu 10 tahun berada di media, ya, di Pos Metro, grupnya Batam Pos, grupnya Jawa Pos. Tentu, ya mohon maaf, kami merasa punya kapasitas, punya kemampuan. Ketika itu menulis, kami punya wawasan dan lain sebagainya. Dan kami juga adalah orang-orang aktivis. Ya. Bisa kerja dewan itu kan 3 sebetulnya. Betul. Legislasi, budgeting, dan controlling. Hampir 3 hal ini sebagai seorang wartawan itu, 3-tiganya ini pernah kami lakukan hampir seperti itu. Sebagai wartawan, apalagi maaf, saya pernah 2 periode menjadi Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri. Ini modalitas yang sangat luar biasa dalam bagaimana menyusun rencana-rencana kerja ke depan, apakah itu berkaitan dengan legislasi maupun budgeting. Tapi seperti itu. Tidak banyak wartawan yang bisa lolos masuk menjadi anggota dewan. Itu apa kira-kira? Iya, saya di Batam ini bisa dihitung jari ya. Teman yang pernah aktif di media, kemudian aktif di masyarakat. Tapi untuk lolos ke menjadi anggota dewan itu tidak banyak. Ya di Batam mungkin baru 1, 2, 3 orang ya. Tapi ya berbicara dunia jurnalistik ini kan tidak bicara soal Batam aja, Bang. Ya. Begitu banyak teman-teman mantan jurnalis, penggiat jurnalistik di level nasional, provinsi itu sukses. Dan ketika dia berbicara ya di mana saja mereka bisa diperhitungkan.
bahwa wartawan ini bukan sekedar ingin tampil dan lain sebagainya, tapi memang dia punya kapasitas seperti itu. Jadi saya kira masyarakat Batam khususnya ya tidak rugi kalau dia memilih mantan wartawan. Insya Allah bisa berkolaborasi dengan ya mantan ASN bang seperti itu, karena punya kapasitas sedang kompeten. Izin Pak Bur, tidak rugi. Tadi saya ke ini menarik ya, pernah jadi wasit, jadi di KPU, aktif di dunia politik sebagai wasit, tiba-tiba sekarang memutuskan untuk jadi ikut bertarung di pemilihan legislatif itu. Nah, apa yang Anda lihat selama ini dalam peta politik di Kepulauan Riau? Karena ini majunya untuk Kepulauan Riau. Hal-hal apa? Karena memang kadang-kadang kita agak memalukan juga ketika debat saja itu sampai ribut dan kemudian sampai menjadi berita nasional. Nah, sekarang saya memutuskan untuk maju melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, mungkin selain sebagai penyelenggara pemilu, saya juga pernah menjadi staf ahli gubernur bidang Kesra. Saya juga pernah menjadi tim sukses ya, dan saya juga sudah turun ke lapangan. Kenapa? Salah satu saya memilih Dapil 6. Dapil 6 itu adalah Nongsa, Sungai Beduk, Bulanggalang. Nah, itu yang memotivasi saya kenapa saya ingin bergabung menjadi anggota legislatif. Salah satu yang menggugah saya adalah saya melihat ketertinggalan masyarakat di pulau. Saya pernah berjalan di sana, saya melihat dengan mata kepala saya dan ketemu langsung dengan anak-anak di sana. Banyak sekali anak-anak di sana yang putus sekolah, Pak. Hanya tamat SD, tamat SMP, nggak nyambung lagi. Alasannya karena jauh. Mau sekolah pergi ke Batam, biaya tidak ada, dan segala macam alasan. Itu satu dari sisi pendidikan saja sudah jauh tertinggal. Kemudian dari segi pembangunan, hampir rata-rata lahan di pulau-pulau itu sudah milik pengusaha, bukan lagi milik masyarakat setempat. Masyarakat setempat sudah mulai tergusur. Itu karena apa? Karena tidak ada yang memberikan edukasi kepada mereka. Sehingga ketika ada yang menawar dengan harga yang lumayan, mereka langsung jual. Nah, ketika itu duitnya habis, mereka tidak punya lagi tempat untuk tinggal. Akhirnya mereka tinggal di Batam, ujung-ujungnya jadi pemulung. Artinya ada idealisme yang diperjuangkan. Yang saya lihat seperti itu. Nah selama ini saya melihat tidak ada yang memperjuangkan mereka seperti itu. Seperti yang Bang Bur bilang tadi, mungkin di belakang Padang. Kalau saya melihat di daerah Galang Bulang itu nggak ada, Pak. Bapak bisa pergi ke pulau sana, siapa yang punya lahan di sana, Pak? Itu rata-rata pengusaha kaya, Pak. Nggak ada yang punya lahan itu orang sana lagi, Pak. Udah dijual semuanya itu. Nah, itu kenapa salah mereka? Ya, mereka tidak ngerti gitu. Karena tidak ada yang memberikan pemahaman kepada mereka. Dan yang menyedihkan lagi, Batam ini kayak mercusuar, di sana jauh kali tertinggalnya, Pak. Jauh sekali gitu. Nah, ini yang membuat salah satu yang saya rasa saya punya punya kapasitas untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Mungkin kalau uang saya tidak punya, Pak, untuk memberikan mereka, tapi saya punya cara untuk bagaimana mereka ini supaya bisa istilahnya tidak menjadi penonton di kampungnya sendiri gitu. Ya, itu yang kita harapkan, bahwa masyarakat di sana juga terangkat baik dari segi ekonominya, segi pendidikannya dan segala macamnya gitu. Tidak tertinggal seperti saat ini gitu. Saya bukan mengatakan bahwa pemimpin saat ini tidak peduli dengan mereka, tapi mungkin terlupakan. Ya, kita sekarang ke Bang Adis. Anda beruntung ya tinggal di Bengkong, dapilnya Bengkong dalam tahun 4. Sekarang pertanyaan saya sekali ngetes itu. Coba Anda sebutkan jumlah nama Bengkong yang Anda hafal. Oh, udah dikuasai, Bang. Jangan-jangan nanti maju nama Bengkong, nama Bengkong. Iya. Berapa banyak? Luar kepala. Alhamdulillah, pertanyaannya ringan. Iya. Harus ini? Ya. Oke. Yang saya tahu, memang saya lama tinggal di Bengkong itu semenjak saya tahun 2000, awal masuk ke Batam saya 2000 pertengahan. Jadi kalau dihitung dengan sekarang berarti 23 tahun saya. Dan saya tinggal setahun di Sungai Panas, waktu itu saya di media juga di Lantang. Terus nikah, dapat orang Bengkong, dan selama itulah saya tinggal di Bengkong sampai dengan hari ini. Sampai tahun depan kalau saya jadi anggota dewan nanti.
Itu yang saya ketahui dari mulai bengkong, saya berurut lah, mudah-mudahan hafal semua dari arah Tanjung Buntung itu. Ada yang namanya bengkong bengkel, ada bengkong garama, ada bengkong asrama, bengkong otorita, bengkong polisi, PLTD, mahkota, langit, terus bengkong center yang dekat ya seberangnya, bengkong Swadebi, nah, bengkong dalam, bengkong kolam, nah, di tempat saya bengkong sadai ada, nah, bengkong abadi, pokoknya hampir mungkin ada ratusan mungkin. Ada ratusan bengkong. Bengkong itu. Ratusan. Bengkong rujak ada juga. Karena dulu ada tukang rujak, bengkong rujaknya. Terus. Ini artinya orang bengkong ngasih nama tuh suka-suka atau gimana? Saya nggak tahu kalau sejarahnya, Bang. Ya, sejarahnya nggak tahu tuh. Kalau sejarahnya yang tahu itu ada mungkin orang bengkong yang lama. Saya pernah dengar nih, mungkin tahulah Pak Saparudin. Saya pernah cerita Pak Saparudin itu. Kalau orang yang mau nanya bengkong sebanyak berjumlah, tanyalah beliau, katanya beliau tahu semua tuh katanya. Nah, tapi yang jelas begitu banyak nama sama dengan baloi, Bang. Ada baloi kolam, baloi posero, baloi aplo, baloi polisi, baloi mas. Nah, yang jelas bukan warga bengkong, nama bengkong itu membingungkan. Ya, nah konon ini cerita dari beliau yang tadi saya Pak Sapar, itu nama bengkong itu di wilayah kelurahan ada namanya Sadai. Sadai itu nama kelurahan, ada juga nama lingkungan RW namanya Bengkong Sadai. Di situ ada parit, ya, ada parit itu bengkok. Nah, konon katanya ada orang Jawa pelat menyampaikan kata bengkok itu kayak bengkung katanya. Kalau istilah orang Sunda atau kami di Jawa itu bengkung itu kan bengkok, Pak. Tikungan gitu, menikung itu tepatnya itu ditunjukin sama Pak Saparudin itu deket di belakang SMA 8 itu ada parit besar tuh, kan dia berbelok tuh. Nah itu dulu konon katanya salah satu jalur transportasi karena di situ kan masih rawa-rawa. Nah, sungai itu bisa dijadikan jalur transportasi pakai ini lah, tapi yang kecil-kecil gitu, pompong kayak gitu. Nah, jadi pelat menyampaikan kata bengkok itu jadi bengkong gitu. Nah, jadi entah kenapa jadi bengkong gitu. Itu ceritanya. Persisnya nggak tahu. Termasuk sadainya sendiri. Kalau sadai itu nama itu kan pantai itu. Jadi dia pantai ada yang tersadai di situ. Tersadai itu tersangkut. Tersangkut ya. Tersangkut di situ. Karena pertanyaan ini Bung Adis sengaja saya sampaikan. Saya pernah bertanya ke Lurah Bengkong. Saya tanya, Abang hafal nama Sebentar, Bengkong? saya pertanyaan lagi, Bang. Bengkong itu, soalnya kelurahan Bengkong itu ada 3. Ada 2. Kelurahan Bengkong Indah, 3. Bengkong Indah, Bengkong Laut, Bengkong Sadai. Yang mana satu nih? Artinya dia yang bekerja di sana dia malah nggak hafal nama Bengkong. Nah, Anda kan mau menjadi caleg dari Bengkong, masa nggak hafal? Itu kan juga keterlaluan ya. Siap. Oke. Ya, kira-kira Lulus dia, Bang. Ya, tadi dia sebutkan banyak tapi belum semua gitu. Iya. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan seandainya terpilih menjadi caleg untuk Bengkong ini? Memang dapil saya tidak hanya Bengkong, Batu Ampar juga. Batu Ampar. Nah, seperti yang tadi Ustadz Ardal sampaikan, ya kan kita semua tahu kan fungsi DPRD itu 3 aja. Lagi saat itu legislasi, budgeting sama controlling. Itu yang kita lakukan, Bang. Di mana posisi kita sebagai anggota dewan? Jadi posisi 3 itulah. Legislasi, ya paling tidak kita sebagai anggota dewan kan dituntut untuk berkreasi, berpikir bagaimana membuat semacam aturan, ya. Perda-perda itu kan tanggung jawab kita. Bagaimana menata, mengelola pedagang kaki 5 supaya tidak berkeliaran, ini kan perlu perda, aturan yang diciptakan oleh pemerintah untuk mengatur itu gitu loh. Siapa yang bisa melakukan? Ya bisa inisiasi dari kita DPRD, bisa inisiasi dari pemerintah, kan dimergerkan. Ketuk palu perda, pedagang kaki 5 harus ini. Nah, terus seperti yang Pak Bur bilang tadi tentang pariwisata. Mungkin belum ada perda tentang wisata yang bisa yang sesuai dengan yang Pak Bur, saya paham yang Pak Bur mau sampaikan. Pada saat beliau nanti kita doakan duduk di anggota dewan, ya kan, dengan saya tentunya, nah kan Pak Ardal juga gitu kan.
mungkin bisa membuat satu perda tentang pariwisata, bagaimana pariwisata supaya maju sesuai dengan yang sampaikan Pak Bur tadi. Nah, itulah fungsi kami kita di legislasi gitu kan. Nah, budgeting pun sama. Bagaimana kita menyusun sama dengan pemerintah, menyusun anggaran yang pro ke masyarakat. Contoh umpamanya anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk kesehatan. Bagaimana supaya dinas kesehatan kita kasih anggaran yang besar, tapi dia bisa mengcover kesehatan warga Batam. Kan itu kan produk hukumnya dari kita. Nah, itu. Terus controlling, bagaimana kita mengontrol pemerintah. Nah, itu fungsinya gitu. Sejauh ini kan memang dianggap mitra. Di Indonesia ini kan mengenal eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kan ini sebenarnya mitra sebetulnya. Sesuai dengan fungsinya masing-masing kan gitu kan. Nah, fungsi sebagai kontrolnya itu mengontrol pemerintah. Pemerintah jangan seenaknya aja menggunakan anggaran. Kan gitu kan. Nah, contoh lah, umpamanya untuk program-program PSPK didahulukan sementara pokir dinantikan kan, itu yang bikin marah. Artinya begitu Bang, lebih kepada sebenarnya kembali lagi ke tupoksinya kita sebagai lembaga legislatif, yaitu tiga itu aja. Saya pikir kalau semua kawan-kawan anggota dewan memahami tentang ini dan mendedikasikan untuk tiga ini aja, nggak banyak kok, cuma ini aja, tiga legislasi, budgeting sama controlling itu aja. Oke, sekarang saya ke Arjal. Ini gimana menurut Arjal tentang politik transaksional? Karena ini kayaknya seperti sudah dianggap sebuah hal yang lazim. Sementara mohon maaf ya, karena memang para calon-calon legislatif mau maju ini kan juga perlu modal ya. Sementara berhadapan dengan orang-orang yang punya kekuatan modal itu kan agak sulit. Nah, gimana menurut Arjal? Iya, memang secara hukum positif norma masyarakat ya seharusnya itu tidak terjadi di ruang-ruang publik dan di mana saja. Jadi kalau masih itu yang mendominasi, maka bagi pikiran saya, ya jangan berharap mendapatkan wakil yang punya kapasitas. Tapi yang didapatkan adalah wakil yang punya isitas. Itu. Jadi saya pribadi insya Allah sulit untuk melakukan hal-hal demikian. Memang mohon maaf, kadang-kadang masyarakat yang memancing dan memaksa kita untuk berbuat seperti itu. Pengalaman 5 tahun yang lalu saya dengan tim bergerak untuk melakukan sosialisasi dan kampanye door to door itu, memang tidak sedikit masyarakat mendekati kita dengan cara-cara seperti itu. Ini kira-kira nanti pada ujungnya ada nggak sesuatu yang bisa diserahkan kepada kami seperti itu. Itu sangat luar biasa, dan rayuan masyarakat itu wah sangat dasar lah Bang seperti itu. Pernah ngalami seperti itu? Pernah. Dari door to door itu kita bagi-bagi, karena tim saya itu kan hanya bagi-bagi brosur ketika itu, door to door perumahan itu, sambil jalan itu ada aja ibu-ibu ya seperti itu, ada anak-anak muda mendekati dan lain sebagainya. Ini apakah cuman kertas sebegini aja dibagi-bagi seperti itu? Ya. Apakah nanti ada menyusul seperti itu? Jadi saya bilang ya mohon maaf, saya sebagai calon wakil rakyat tidak pernah memikirkan hal-hal yang demikian. Ya, bagi kami adalah berjuang untuk sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Kalau memang saya khususnya dipandang mampu, sanggup untuk memperjuangkan aspirasi teman-teman, silahkan dipilih. Jadi saya tidak ingin membiasakan memberikan sesuatu yang pertama itu berlawanan dengan hukum positif kita, norma masyarakat juga dan lain sebagainya. Sebaiknya itu tidak terjadi, saya bilang gitu. Jadi inilah yang membuat hari ini ketika masyarakat menuntut, mana wakil rakyat? Ya bagaimana Anda mau menuntut karena Anda sudah dibeli dari awal seperti itu. Tapi keterbatasan dalam ini saya kira wajar. Tapi dalam konteks jual beli segala macam itu mungkin itu yang sangat bagi kita mungkin yang finansial terbatas. Itu agak susah. Saya mau tanya Said, gimana ya pengalaman penyelenggara pemilu? Apa memang begitu ya dalam prakteknya? Artinya orang jual beli suara kemudian
kadang suaranya bisa hilang tiba-tiba karena kekurangan saksi. Apa yang terjadi sebelumnya? Sebenarnya begini, kita mungkin bicara politik itu ibarat, kalau saya boleh katakan, maaf ya, agak bahasa saya itu kayak kentut Pak, bunyinya ada tapi baunya ada tapi tidak nampak gitu. Karena kepintaran dia menyembunyikan. Tapi atau dia kentut, dia menuduh orang lain. Apapun ceritanya, tugas seorang politisi itu harus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kenapa masyarakat begitu? Karena dia dididik oleh politisi untuk menerima sesuatu dari seorang politisi gitu. Nah, sekarang tugas kita sebagai pemain baru, saya pikir bagaimana merubah mindset ini pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Tapi apapun ceritanya, mau jadi caleg ini suka tidak suka, kita harus punya yang namanya, yang pertama sekali itu adalah popularitas. Untuk menjadi seorang populer ini itu butuh biaya, Bos. Butuh yang namanya branding. Nah, kau ingin populer, kau harus branding dulu. Nah, mau pengen branding kan butuh biaya, itu duit, uang. Kemudian setelah kita populer, belum tentu kita dipilih orang. Mungkin Socrates kenal orang, tapi belum tentu orang pilih dia. Dia harus punya kapasitas, kemampuan. Banyak orang yang sudah populer, kayak artis, tiba-tiba jadi dewan, belum tentu dia punya kemampuan untuk mewakili rakyat. Dia berbicara di depan konstituen dia sendiri, mungkin gigil dia. Itu sudah saya alami, karena saya sering mendampingi beberapa orang calon beberapa orang anggota dewan, bukan di daerah ini dari pusat. Itu dia berhadapan dengan konstituen dia saja dia gemetar. Itu artinya apa? Dia tidak punya kapasitas, tapi dia punya popularitas. Dan yang ketiga, yang paling penting itu adalah elektabilitas. Dia populer, dia punya kapasitas, dan dia akan dipilih orang gitu. Kenapa? Untuk menjadi terpilih ini dia harus punya elektabilitas, keterpilihannya gitu. Nah, untuk menciptakan elektabilitas ini dia tadinya harus punya kapasitas. Nah, dan yang terakhir memang suka tidak suka harus ada isi tas. Yang keempat itu tadi, dalam artian bukan money politik, tapi bagaimana membiayai operasional dia. Dia turun misalnya kalau macam saya di pulau, itu butuh biaya besar, Bos. Sewa kapal itu berapa? Lu pergi ke pulau-pulau itu. Itu yang disebut pos politik itu besar sekali. Itu suka tidak suka kita harus keluar gitu. Kalau tidak kita tidak akan sampai ke pulau sana. Sewa speedboat sekali jalan 2 juta. Ya kan bisa begitu. Nah jadi gini, kalau bicara uang dalam perputaran politik itu memang dibutuhkan. Tapi bukan money politik, harus dibedakan. Money politik adalah menyogok orang supaya memilih dia. Tapi masyarakat sekarang juga sudah pintar. Belum tentu kita kasih uang dimilih kita. Kita berempat nih, kita kasih duit semua ke satu orang nih. Satu orang milih siapa? Keempat-empatnya tak dipilih dia, dipilih orang lain lagi. Nah, ini soal popularitas, mungkin Pak Bur ini termasuk yang populer. Karena saya lihat dari semua resume dari kurikulum vitae pembicara malam ini, itu beliau ini mulai dari Satpol PP ya, Pak. Sampai menjadi PJS Bupati Bintang. Sekarang masih berapa kali jadi kepala dinas sekarang? 11 kali. 11 kali ya, Pak. 7 kali. Ini juga tantangan bahwa banyak pejabat yang begitu lama jadi pejabat, kemudian ketika dia calonkan diri jadi legislatif malah tidak terpilih gitu. Nah, kira-kira apa yang Pak Bor lakukan? Apakah termasuk strategi menyanyi mana-mana itu juga artis-artis? Tadi pertanyaan tadi belum dijawab ya. Banyak teman-teman dari birokrat begitu masuk di legislatif caleg itu tidak terpilih. Ada beberapa teman ya. Saya sudah evaluasi, sudah mendekati mereka dan sudah tanya. Nah, ada beberapa memang kiat ya, yang mungkin mereka pede-pede. Kita jangan pede saja, prioritas oke-oke aja sih. Cuman itu tadi seperti sampaikan Pak Said tadi, mungkin mereka popularitas ya, dikenal, tapi belum tahu orang memilihnya itu. Dan karena pede ya dilepas begitu saja, nggak bisa. Memang harus popularitas kita harus diiringi dengan turun ke lapangan, paling tidak seperti tunjukkan lagi bahwa keseriusan kita. Tadi ada 2 hal yang sampaikan Pak Socrates. Kalau kita tidak turun, siapa yang mau berani turun? Kalau ada masuk pernyataan
susah nih kita masuk melawan incumbent. Saya bilang saya orang yang tidak setuju dengan itu. Kalau kita biarkan lu lagi, kapan lagi ada saing mereka? Biar kalah tapi bertarung itu. Tapi kamu tahu juga kita kalah kan? Nah itu satu. Kalau segi prioritas mungkin dikenal, tapi juga sebaiknya tadi ada elektabilitas. Nah, kita kan disurvei dulu di daerah mana kita punya kekuatan. Nah, kalau isi tas otomatis lah menyesuaikan nanti tidak bermaksud politik, tapi kita harus mengajar masyarakat jangan berpikirkan jangka pendek gitu. Kalau dapat dikasih sekarang sini udah senang gitu. Untuk ke depan lagi udah kayak dibeli seperti itu. Kita tidak mau. Kita ingin menggiring masyarakat tuh dari sekarang ngeh bidang politik, apa namanya itu, melek di bidang politik, dan sampai nanti seterusnya mengawal kita. Kalau kita nggak benar silakan aja kritik gitu. Tapi jangan seolah-olah dibeli mereka, kita diam, mereka diam, salah. Kita pun kayak leluasa untuk berpikir. Itu satu. Yang kedua, kita memberi pelajaran kepada mereka bahwa apa namanya, politik itu tidak seperti dibayangkan, semudah itu gitu. Tidak semudah yang terjadi selama ini, bahwa dengan uang segala-galanya bisa dibuat. Tapi saya yakin banyak juga orang yang tak punya uang karena mereka jadi juga. Jadi ya, tapi seolah sekarang dengan uang stabilitas ya, prioritas stabilitas. Ada satu lagi yang mungkin terlupa, keputusan yang di atas. Itu kuncinya. Itu kunci prioritas kita coba cari. Kemudian prioritas kita sesuaikan lah. Ada orang kali isi tasnya Pak Said 2 tas, kali saya setengah tas gitu. Kita coba dulu lah gitu. Tapi tidak semua tergantung. Tapi semua kalau kita berbuat ya kita serah kepada di atas lah gitu. Tapi kalau kita biarkan seolah-olah peta politik orangnya itu saja, kita menurut dia kita orang Batam ini berapa juta? 100 berapa kita? 1.300. 1.300 orang Batam. Masa nggak ada kader-kader yang terbaik, anak-anak muda, orang-orang baru yang berpikiran seperti Pak Rijal tadi yang berpikir depan. Jangan 4L lagi, lu lagi. 3 periode, 6 periode dia juga deh sampai kapan? Kalau dia berubah, mohon maaf nih, ini bukan kritik. Kalau dia mengadakan perubahan ada tahu 1-2 kita yakin mereka buat perubahan. Tapi dari sekian itu sedikit sekali bikin perubahan. Jadi kenapa orang baru nggak bisa masuk? Tapi setelah masyarakat kita ini harus cerdas. Kita berikan, yuk kita buat, kita dukung saya, tapi mulai dari sekarang sampai nanti 5 tahun tolong diawasi. Tapi kalau kita beli duluan, kita seolah-olah membeli mereka, ya udah di suara saya nanti. Tapi sampai kapan? Nggak akan selesai itu. Jadi kita nggak, misi-misi kita yang harusnya untuk masyarakat secara keseluruhan jadi pribadi-pribadi kan. Jadi kita maunya seluruhnya menikmati gitu. Pak Bud, tadi bicara soal anak muda. Tadi saya ingin tanyakan pada semua, mungkin dengan jawaban yang ringkas. Ada 79.000 suara pemilih pemula. Nah, itu juga sudah ditarget oleh di Batam ya. Pulau Riau. Nah, apa yang akan dilakukan untuk meyakinkan pemilih pemula yang cenderung apatis terhadap politik? Silakan, Ades. Ini Bang, kan itu bicara secara umum ya. 70 berapa? 9.000 totalnya. Ya, 9.000. Kalau bicara secara umum kan ini kan kalau ini legislatif nih, masing-masing dapil ya. Saya dapil Bengkong Batu Ampar, yang pastilah ada anak milenial juga. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya ini tidak apatis? Kalau dari saya sendiri sejauh ini, kebetulan saya juga dekat di wilayah Bengkong terutama dengan Karang Taruna juga cukup, karena saya posisi di LPM nih. Karang Taruna kan salah satu LKK juga di dia. Jadi membangun komunikasi, memberikan semacam tadi tentang politik secara umum, saya kira mereka juga sebenarnya nggak gagap sekali tentang politik karena mereka belajar juga. Poinnya hanya sekedar mengarahkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun sekali Indonesia ini dihadapkan pada adanya pesta demokrasi, yaitu pesta politik. Nah, di mana di situ kita sebagai warga negara yang punya hak pilih itu diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, satu suara itu akan berpengaruh terhadap 5 tahun kondisi 5 tahun ke depan. Nah, itu satu suara. Nah, kalau ada 10 suara, berarti 10 suara itu yang mempengaruhi gitu. Nah, jadi edukasi itulah sebetulnya
tidak hanya ditanggung jawab para politik, tapi lembaga politik, dalam ini partai politik punya tanggung jawab sebetulnya. Biar tidak terjadi hal-hal yang tadi dikhawatirkan Pak Sokrates tadi tentang money politik segala macam. Kalau diedukasi oleh lembaga politik dan partai politik, melalui mungkin setiap partai politik punya lembaga barisan pemuda apa gitu kan, Gerindranya atau PDIP, di PAN ada barisan pemuda PAN gitu kan. Mengedukasi itu ke anak-anak muda, saya yakin hal-hal yang dikhawatirkan tadi 5 atau 10 tahun ke depan ini akan terkikis gitu. Jadi berikan edukasi kepada anak-anak muda ini dengan cara bahwa politik itu tidak kejam, tidak kasar, politik itu fleksibel. Ini tuntutan kita hidup di dunia, hidup di pemerintahan yang yang menganut sistem demokrasi. Tapi tetap aja menyasar ke generasi muda. Ya, generasi muda harus begitu, Bang. Dan harus pakai cara kita, cara generasi muda lah kan gitu kan. Ya mungkin kalau Pak Pur pas lah dengan gaya, dengan musiknya gitu kan. Sekali-kali lagu Iwan Fals, Karman Hobi, Wakil Rakyat. Itu Pak. Iya, saya kira apa yang disampaikan Bang Haris tadi itu sudah ini ya, dan 70% ini memang adalah pemilih pemula, milenial gitu Bang, seperti itu. Dan termasuk apa yang kita lakukan saat ini, detik ini adalah bagian untuk bagaimana mengedukasi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari kalangan pemula. Dan tentu kami-kami yang pendatang baru sebagai penggiat politik ini, ya insya Allah punya hati di antara mereka seperti itu. Yeah. Jadi apa keinginan mereka adalah memang ya sekarang lebih kecenderungan kepada dunia digital. Maka memang hampir semua para politisi hari ini itu bermain di medsos. Karena ya teman-teman adik-adik kita ini ya setiap detik setiap saat dia memegang handphone dan lain sebagainya. Di mana dia duduk dia membawa handphone. Maka yang harus dihadirkan adalah inovasi, kreativitas untuk memberikan edukasi kepada mereka. Jadi saya kira di situ poinnya kepada adik-adik kita yang memang generasi milenial Bang, seperti itu. Pak Pur? Ya mungkin lebih banyak berkumpul sama anak muda saya lihat belakangan. Dan tugas di Dinas Pariwisata. Jadi di Dinas Pariwisata itu ada yang namanya generasi pesona Indonesia yang kita bentuk sekitar 7 tahun yang lalu lah. Pertama saya jadi kepala dinas di provinsi, jadi Genpi nasional, jadi dibentuk Genpi provinsi. Saya bergaul itu ada 50 anak muda yang kumpulkan yang punya kebiasaan tadi di medsos, punya fotografer, punya selfie-selfian itu kita rekrut untuk mengembangkan pariwisata karena itu memudahkan promosi karena keterbatasan kita dan promosi. Jadi mereka kita gunakan, mereka senang, sukarela. Anggota Genpi sukarela, yang mau masuk silakan, yang mau bergabung silakan, yang mau keluar pun silakan. Jadi itu sukarela untuk membangkitkan gairah pariwisata di daerah kita, memperkenalkan destinasi yang ada yang selama ini tidak terjangkau atau tidak terekspos, seperti itu. Jadi saya mengerti sebetul apa yang diminta oleh generasi muda itu, insya Allah betul. Cuma meyakinkan mereka lagi itu memang sudah agak-agak sedikit ini ya, sedang sulit lah. Karena mereka kan punya kepribadian masing-masing. Misalkan mereka anak kita aja, anak sendiri saja generasi muda saya terasa itu dia punya dunia mereka sendiri. Jadi meyakinkan mereka bahwa politik itu begini. Saya pernah cerita dengan Pak Sokrates sudah di luar, pilihan kita masing-masing. Buat kita waktu milih di TPS, si anak saya itu ada 3, si A, dia milih 1, calonnya ada 3, dia salah satu. Boleh bayangkan, bukan kita atur, tapi pilihan mereka berdasarkan apa yang mereka tangkap. Jadi anak muda itu gampang aja pola pikirnya enteng-enteng saja, memudahkan saja itu. Jadi apa yang mereka pikir baik, ya itu mereka pilih begitu. Jadi tak perlu terlalu apakan khusus anak muda harus begini, nggak bisa. Anak muda itu lepas saja, kasih ini mainannya, kalian pilih. Itu, saya rasa demikian. Termasuk sekarang ya, itulah gunanya dinas pariwisata itu, bergaul dengan anak muda. Jadi ada seniman-seniman, ada olahragawan, ya sebagian besar milenial lah.
yang lahir tahun 2000 ke atas kan. Ada yang sekarang namanya generasi Z ya. Generasi Z. Nah, itu yang punya talenta itu tadi, punya pemikiran sangat cerdas sekali ya, kritis, cerdas, jadi tidak bisa kita seperti kayak dulu gini Pak Srates. Dulu kita kan, mohon maaf orang tua kita dulu bapak berperang tahu nggak lawan Belanda, itu dulu Pak, itu jangan cerita dulu. Nah, ada main anak muda sekarang. Ya yang ada sekarang apa? Realita aja apa? Kalau saya pilih ini, apa dapat saya Pak? Itu anak muda sekarang. Lebih baik saya nggak usah milih lah. Ngapain pusing-pusing sekarang itu? Yang anak muda sekarang kayak itu ya. Cuma kalau meyakinkan diajak mereka, saya tahu salah satu yang saya bilang, tidak ada orang tua, ada satu orang yang dituakan mereka tempat bertanya. Ya, kalau ada Pak Bor gimana gitu. Itu banyak kan seperti itu. Karena mereka kehilangan mungkin di rumah ya figur. Nah, jadi ada kawan-kawan kita duduk di Riastir kadang hilang. Seolah-olah anak muda itu minta duit dengan dia semua. Itu yang saya lihat itu. Kalau jumpa dua ini anak-anak Genpi, dia pasti minta sumbangan, larilah gitu. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Nggak usah lari, udah dihadapi aja. Kalau nggak ada duit bilang saya nggak bisa ngasih duit hari ini, besok kalau ada duit saya kasih, selesai gitu. Ngapain lari? Kita capek lari kan, sama. Mohon maaf nih, teman-teman lah bulan puasa bilang bulan puasa ini atau Ramadan ini saya nggak bisa ngasih. Mudah-mudahan nanti habis Ramadan saya bisa ngasih gitu kan. Selesai kan? Daripada kita diamkan di WA. Tapi itu sebenarnya sudah ciri-ciri politisi, suka berjanji. Iya, itu sebab. Kalau daripada kita janji ini, kita PHP kan, banyak di PHP. Besok harus kita PHP itu harus ya. Kemudian. Ya kan seperti itulah ya makanya. Baik, terima kasih. Bicara masalah generasi muda, memang pemilih itu 30-40% itu adalah pemilih pemula. Jadi itu secara nasional itu memang itu yang diperebutkan oleh hampir semua partai politik. Karena memang untuk generasi Z sekarang ini mereka sebenarnya sudah sangat peduli dengan apa ya, dengan perkembangan pembangunan di Indonesia ini. Kita bisa lihat yang terbaru ini di Lampung. Itu kan kritisi seorang mahasiswa itu kan bisa menggoyang Lampung itu. Nah, itulah hebatnya anak muda itu, ciri-cirinya yang kritis gitu. Nah, saya bicara masalah anak muda ini memang harus ada sentuhan tertentu gitu. Karena apa? Karena untuk anak muda saat ini tidak seperti anak muda zaman kita dulu, betul yang dikatakan oleh Bang Bur tadi, bahwa mereka tidak bisa kita bandingkan dengan kita dulu karena mereka punya apa ya? Punya pendirian sendiri gitu. Maunya mereka seperti apa itu tidak bisa kita kita kan punya anak remaja gitu kan, mereka tidak bisa kita arahkan. Maunya saya mau begini Pak, katanya. Kenapa kau begini? Aku begini, alasan begini gitu. Ya itu memang masuk akal gitu. Yang mereka inginkan. Jangan orang tua yang sudah jadul ini. Karena kita sebagai orang tua harus menyesuaikan dengan kondisi dan zaman. Ya. Jadi kalau kita ingin dekat dengan mereka, kita harus menyesuaikan diri dengan mereka. Bukan berarti kita jadi anak muda, bukan. Tapi minimal mereka punya figur tempat bertanya. Kalau ini apa jadinya gitu. Kita lebih bijaksana gitu. Tapi apapun ceritanya menurut saya yang namanya generasi muda ini memang harus dirangkul. Saya kebetulan punya organisasi namanya Penggiat Komponen Bela Negara di Provinsi Kepri. Saya kebetulan menjadi ketua. Saya melakukan sosialisasi tentang bela negara itu ke sekolah, ke kampus-kampus. Saya lihat mereka sangat peduli kok pada masalah pemerintahan, masalah politik, mereka peduli. Cuman itu tadi edukasinya yang kurang. Ada yang mengedukasi tapi membosankan. Seolah-olah politik itu apa ya? Tak menarik bagi mereka. Tapi ketika kita sampaikan dengan cara yang mereka senangi, itu bahkan mereka sangat berminat. Bahkan mereka minta nomor kita, mereka diskusi, Pak kalau saya mau jadi ini bagaimana Pak? Pak kalau saya jadi partai politik, kalau saya jadi KPU atau bagaimana? Mereka antusias gitu. Karena itu cara menyampaikan saja, cara kita menyampaikan ke mereka, berkomunikasi. Kalau dilihat dari kita bicara Batam ya, anggota DPRD Batam yang sekarang ini banyak dari kalangan milenial kok. Artinya menurut saya apa yang tadi disampaikan Pak Sokrates mungkin ya tahun 65 tahun 10 tahun yang lalu mungkin ada paradigma atau stigma kurang bagus dari pemuda terhadap politik. Sekarang kita buktikan lah di DPRD Kota Banten itu ada lumayan lah anak-anak masih muda kan.
yang menduduki posisi legislatif. Artinya respon dari pemuda tentang politik ini udah bagus sebetulnya. Gitu. Tinggal bagaimana itu tadi mengedukasi dan mengarahkan itu. Dan menarik dia supaya ikut juga lebih bagus itu. Saya harus tanyakan ini mungkin pertanyaan terakhir. Pada saat musim pemilu banyak caleg-caleg baru bermunculan, walaupun yang lama ya. Jadi memang para politisi ini memang pesta demokrasi bermunculan, tapi ada stigma terhadap para politisi ini itu juga dari masyarakat. Kalau awalnya kan mereka selalu bilang siap menang, siap kalah. Nah, ketika kalah itu selalu ada nanti masuk rumah sakit jiwa. Gitu. Kabar baiknya, Kepri sekarang sudah punya rumah sakit jiwa di Tanjung Uban. Bagaimana tanggapannya? Apakah memang siap menang siap kalah atau nanti saya harus menjenguk Anda ke rumah sakit jiwa? Silakan, Pak Bur, silakan. Ya, kalau kita siap masuk memang harus siap menerima risiko, memang harus begitu, konsekuensinya seperti itu. Ya, kalau dulu mereka jor-joran berharap terlalu tinggi dengan jor-joran berbuat apa saja agar terpilih, tahu-tahu hampa aja seperti itu. Ada kawan, mohon maaf, bermiliar-miliar keluar duit tapi nggak kepilih. Seperti itu. Kita nggak mau seperti itu. Kita kalaupun ada budget kita ya yang proporsional aja lah gitu. Ya jangan sampai juga rumah terjual gitu, jangan sampai bola tak makan gitu kan, keterlaluan. Nah, itu proporsional aja, mana yang bisa nanti dialokasikan untuk mendukung kegiatan kita dalam kampanye, mana yang untuk diri sendiri, minimal untuk anak lah. Kalau kita pun dah sengit-sengit sedikit misalnya, nanti anak jangan ikut bersengit dengan atau istri, kan itu kan jangan sampai istri ikut-ikutan pula, biarlah kita yang menderita. Tapi anggapan seperti itu ada kan Pak Bur ya? Nanti kalau kalah begini ya. Tapi sekarang waktu pertama berapa ya, 3-4 pemilu dulu banyak yang terjadi. Istilahnya teman saya itu Pak Aceh yang sekarang di Dewan ya, Taufik Muntasir ya, bilang jangan sampai menyepak-nyepak kaleng bang di jalan ini. Kan nanti sambil nyebutkan ya, menyebut-nyebut nama seorang, apalagi banyak utang gitu kan biasanya gitu, utang banyak, duit udah keluar seperti itu. Jadi jangan sampai gitu ya, yang wajar saja. Saya yakin teman-teman sudah melihat itu perkembangan, makanya tidak semata-mata uang sekarang. Kita yakin, apalagi anak muda, kita beri pemahaman, mereka dukung saya, ayo kita sama-sama bikin program kepemudaan seperti itu nanti. Yakin saya itu. Saya selama ini kita nggak pernah kedua ruang, kita ajak makan aja, ngobrol, senang tuh. Seperti anak saya kemarin kan, kenapa kamu pilih itu? Dia traktir, Pak, kami 2 kali singgah di warung ini, 2 kali ditraktir. Kami milih itu aja. Iya berarti itu logis saja kan. Itu anak muda tuh dirangkul aja, dirangkul. Ya kalau memang tidak diajak makan, ditemui, ngobrol sebentar, ya udah misi ya gitu. Tapi kalau melarikan diri, ini belum jadi anggota dewan sudah melarikan diri gimana? Mudah-mudahan tidak akan cepat-cepat kalian nggak ya? Mudah-mudahan tidak lah, insya Allah. Ya itu tadi popularitas, elektabilitas, isi tas serahkan pada di atas. Tapi kemarin kan lupanya tidak serahkan pada di atas. Itu aja. Macam mana Pak Ustadz kan? Ini kan Ustadz semua tuh. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi saya pribadi udah punya pengalaman. Keberhasilan yang tertunda. Jadi saya memaknai pertama itu bukan kegagalan, tapi satu adalah keberhasilan yang tertunda. Memang banyak teman-teman bertanya, kok itu Arjal biasa-biasa saja, gagal jadi anggota dewan kok biasa-biasa saja. Terus berapa yang habis dananya? Banyak yang nanya, kaget berapa biaya yang habis kemarin. Saya bilang, ya saya dana biasa-biasa saja, apa yang ada saya pakai, apalagi ngopi-ngopi bagi saya biasa. Kalau saya punya uang, ngopi-ngopi dengan teman-teman saya yang bayar. Tapi ketika saya nggak punya, kan teman ganti yang bayar sama saya. Jadi saya itu sudah biasa. Jadi ngopi di mana dan sebagainya, ya bagi saya itu biasa. Jadi tidak ada beban. Ketika saya nyalek, lalu saya ngajak teman-teman ngopi-ngopi, ya saya bayarin gitu. Tapi dalam kondisi tertentu saya nggak punya, saya minta ya Pak Sokrates harus bayar gitu. Jadi saya enteng-enteng saja. Yang kedua, dari awal saya sampaikan bahwa pertarungan ini niat kita adalah fastabiqul khairat, ingin berlomba dalam kebaikan. Nah, ketika belum diberikan kesempatan untuk melakukan pergerakan yang lebih luas dalam berfastabiqul khairat itu sudah
ketentuan Allah gitu. Jadi gak bisa kita paksakan seperti itu. Jadi ini semua dikembalikan. Dan saya termasuk salah seorang yang sangat sepaham dengan apa yang biasa disampaikan oleh Umar bin Khattab misalnya. Ketika Anda diberikan amanah, katakan innalillah. Ketika dapat Bapak nanti Pak Bang Hadis nanti kalau jadi anggota dewan, Bang Bur, ya Pak Said, katakan innalillah. Tapi ketika tidak jadi alhamdulillah. Itu membuat kita ya karena berserah kepada Allah. Jadi yang menentukan, yang menetapkan yang paling penting itu adalah Allah. Yang lain itu cuman apa? Ya oke lah 99% itu kita sudah ikhtiar maksimal dan sebagainya. Tetapi pada 1% itu punya kekuatan yang sangat besar adalah ketentuan Allah gitu. Jadi semuanya berserah diri. Makanya Bang, alhamdulillah saya 5 tahun yang lalu keberhasilan yang tertunda, insya Allah tahun depan berhasil gitu. Amin. Insya Allah tahun depan berhasil. Jadi dengan apa itu ikhtiar itu dan lain sebagainya, dan kita berserah diri kepada Allah. Bagi saya ada rumah sakit jiwa di Kepri atau tidak ada gunanya bagi saya. Ada gunanya. Insya Allah kita tetap menjadi yang terbaik, tetap memberi manfaat untuk semua orang. Ya, silakan Hadis. Iya Bang, itu kan timbulnya itu kan karena bentuk antara realita dan harapan tidak matching gitu kan, akhirnya timbul kecewa. Nah, kecewa kan sangat relatif itu kan. Saya kira manusiawi kalau kita mengharapkan sesuatu tidak kesampaian pasti kecewa. Saya kira itu manusiawi gitu. Nah, cuma kebesaran kekecewaan itulah yang harus disikapi gitu loh. Orang mungkin kecewanya besar karena harapan dia besar gitu loh. Sehingga dia mengeluarkan begitu besar juga. Ternyata realitanya tidak sesuai dengan harapan dia. Kecewa, stres. Kan sering dulu ada orang sudah memberikan bantuan sejadah ke musola, gagal, diambil lagi. Jembatan sudah dibangun, dibongkar lagi katanya, konon katanya. Nah, jadi bagi saya Pak, Bang, saya mengukur diri juga, ya kan, mengukur kemampuan, kapasitas saya, baik itu kemampuan saya dari segi kemampuan untuk menjadi anggota dewan dan maupun dari segi isi tas. Saya mengukur diri gitu. Nah, tidak semata-mata butuh isi tas, tergantung kapasitas kita dan elektabilitas kita dan popularitas kita. Nah, selama ini ya saya bergaul, saya hobi ke masyarakat segala macam gitu kan. Mungkin itu yang jadikan modal utama saya, ya, bersosialisasi. Nah, tidak dalam konteks mengiming-imingi gitu loh. Yang saya iming-imingi saat saya jadi, mungkin warga yang ada di lingkungan saya bisa lebih banyak dibantu sama saya. Sejauh ini saya bisa membantu, ya seala kadarnya saya ini. Tapi pada saat saya dipercaya untuk mewakili Bengkong Batu Ampar, ya insya Allah mungkin akan lebih maksimal lagi saya bisa melakukan itu. Nah, dan saya harus mengukur itu dengan diparalelkan dengan isi tas saya gitu kan. Jangan sampai nanti timbul kekecewaan sehingga menjadi salah satu pasien di sana di Uban. Saya nggak mau juga kan gitu kan. Masih ada keluarga saya juga. Nggak sampai itu juga. Dan kita pun itu, usaha ikhtiar, ya doa, keputusan ada di atas. Itu aja. Nothing tulus aja kita. Apalagi pendatang baru. Yang repot itu sekarang tuh Bang, jujur aja, incumbent. Karena pada saat ada DCT, semuanya statusnya sama, bacaleg dan calon, bukan incumbent. Dia hanya menang harus berjuang lagi untuk merebut hati. Ya. Karena boleh jadi ada yang bisa tumbang kok incumbent. Bengkong Batu Ampar aja Bang. Sekarang ini kan 8. Ya. Tahun depan cuma 7. Artinya incumbent harus tumbang 1. Mau tak mau. Nah, kan itu. Dia siap-siap yang stres tuh, yang tumbang tuh. Kita nggak tahu deh gitu. Itu mungkin Bang. Jadi kita kalau saya sih nothing tulus aja lah. Kita udah usaha semaksimal mungkin. Saya sebetulnya bagi saya pribadi Bang, tanggal sekarang sampai akhir April inilah sangat krusial. Saya bukan kader nih, saya bukan kader PAN, saya pendatang baru di PAN yang sekarang ini lagi proses verifikasi. Saya belum tentu juga ikut konstelasi politik nanti itu, karena belum tentu saya lolos dari PAN ini. Nah, bahwa saya memang udah verifikasi internal partai. Kan nanti tanggal 1 sampai 14 Mei ini kan pendaftaran di KPU itu kan. Nah, jadi bagi saya justru sangat krusialnya itu di arah ini.
Karena kalau saya terlalu sepan, ya mungkin nggak tahu ada partai yang menerima saya apa nggak gitu. Gitu aja Bang. Jadi nothing tulus, lillahi ta'ala, serahkan kepada yang atas, usaha maksimal aja. Kalau saya mungkin bicara masalah yang di atas, saya yakin lah itu benar. Usaha tidak membohongi hasil. Bagi saya banyak uang, banyak modal belum tentu juga terpilih kalau tidak tahu caranya. Ya kan? Tidak tahu strateginya, uang banyak berhambur-hamburan juga terjadi. Dan begitu juga sebaliknya, tahu pun caranya, tahu pun strateginya bagus, modalnya kurang juga terjadi juga. Gitu. Jadi dia memang saling membutuhkan antara dua ini. Memang kebetulan saya sebelum jadi ini kan baru rencana bacalek nih, belum tentu juga jadi caleg. Tapi sebelumnya pemilu, setelah saya tidak lagi jadi penyelenggara pemilu, kan saya jadi tim pemenangan orang gitu. Dan memang yang saya lihat itu memang kombinasi antara dua ini, strategi dan biaya. Bukan manipulatif, strategi dan biaya. Karena kalau strateginya tidak kena, berapapun uang tuh kayak buang air kayak buang garam di lautan. Ada kawan yang hanya untuk jadi anggota DPRD kota saja menghabiskan uang sampai 4 miliar, tapi dia tak jadi. Tapi ada juga teman di Tanjung Pinang itu masih muda, masih umur 22 tahun, uangnya tak seberapa, tapi dia jadi. Dan dia bukan orang kaya, orang biasa saja. Di Tanjung Pinang itu ada satu. Kebetulan partai saya juga gitu. Masih muda, 22 tahun. Tak besar biayanya, tapi dia jadi gitu. Karena dia tahu caranya, strateginya dia tahu. Jadi intinya kalau saya pikir untuk menjadi anggota Dewan ini bukan hanya bermodal isi tas, tapi juga itu tadi kemampuan kita berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Dan kemudian bagaimana mengorganisir tim kita sampai bekerja sampai ke tingkat bawah. Karena jangan salah lah, ada istilah orang tim sukses. Yang sukses itu timnya, bosnya tak sukses. Nah, sekarang ini kan kita nih jadi pemain nih, kita pasti punya tim. Nah, jangan sampai tim kita yang sukses, kita tak sukses. Nah, itu dalam hal merekrut tim kita itu yang penting. Nah, itu yang dalam upaya merekrut itulah yang harus kita perhatikan, mulai dari strukturnya dan orang-orangnya. Nah, itu kita punya cara sebenarnya. Kita tahu tim kita bekerja atau tidak, itu kita punya. Kebetulan saya punya itu gitu. Kalau penyelenggara? Bukan penyelenggara. Ini mantan konsultan politik. Kita bisa melihat kalau misalnya tim kita bilang, Pak, saya punya suara 100 ini, oke, kita catat, kita bisa lihat apa benar 100 itu. Kita tak perlu turun, kita dari rumah aja kita bisa pantau dia kerja. Oke, saudara, Anda sudah mendengar gagasan-gagasan, ide-ide dari 4 calon legislatif ini. Jadilah pemilih cerdas supaya Anda mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas. Ikuti terus Socrates Talk. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.